Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Lagi, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Anak-anakku semua masih ingat pertemuan kemarin membahas tentang apa kita? Syahadat itu ada berapa ya? Ingat nggak? Ada dua. Syahadat lain ya. Syahadat yang pertama syahadat Ain. Yang kedua syahadat Rasul. Syahadat tauhid bunyinya gimana? Asyhadu an la ilaha illallah Syahadat Rasul. wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Artinya apa? Indah, semuanya tepuk tangan. Setelah kita membahas tentang syahadat ya, rukun Islam yang kedua itu tentang apa? Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan belajar tentang sholat dan zikir. Ya, tentu anak-anak semua sudah tahu apa itu sholat dan sudah melaksanakannya. Namun alangkah baiknya sebelum pembelajaran dimulai silakan semuanya cek kerapian dan kebersihan di bawah, di kolong, di seluruh meja. Saya kasih waktu 1 menit untuk membersihkannya. Oke? Sudah ya? Sudah. Baik anak-anakku, kita akan belajar tentang sholat dan zikir. Nah, hakikat sholat dan zikir. Namun sebelumnya Bapak akan absen terlebih dahulu. Hari ini ada yang nggak berangkat? Siapa? Ibam kenapa? Sakit. Ya, Ibam sakit. Ada lagi? Semuanya sehat ya? Alhamdulillah. Sebelum memulai pembelajaran di pagi hari ini, silakan ketua kelasnya bisa memimpin doa agar diberikan kemudahan dan ilmu yang bermanfaat. Ketua kelas silakan memimpin doa. Alhamdulillah, terima kasih. Semoga apa yang kita pelajari di pagi hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin. Anak-anakku, hakikat sholat dan zikir. Kita semua sudah terbiasa menjalankan sholat. Sholat wajib dan sholat sunnah, ya enggak? Sholat wajib ada berapa sih? 5 ya. Sholat apa aja? Subuh, ya, dan sholat sunnah yang lain banyak ya. Tentu kita juga tahu apa saja syarat sah wajib sholat, ya, rukun sholat dan yang membatalkan sholat. Namun sebelumnya kita juga perlu tahu
sholat itu apa? Iya enggak? Makanya tujuan pembelajaran di pagi hari ini adalah agar siswa mampu memahami hakikat sholat dan zikir dan dapat melaksanakan atau menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari dan serta mampu memahami hikmah dari menjalankan sholat dan zikir. Seperti itu. Jadi sholat itu secara bahasa itu berarti berdoa. Ya. Kalau kita sholat berarti kita sedang berdoa. Kepada siapa sih? Nah, sedangkan secara istilah adalah perbuatan atau ucapan yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Nah, jadi sholat itu ya dilakukan secara fi'liyah, Allahu Akbar, dan dilakukan secara qauliyah. Qauliyah itu dengan ucapan dan doa, sholawat dan lain sebagainya. Sholat fardu 5 waktu itu hukumnya wajib. Ya, wajib itu artinya kalau tidak menjalankan hukumnya dosa. Nah, selanjutnya ketentuan pelaksanaan sholat. Anak-anakku biar lebih semangat ya. Baik, Bapak punya ice breaking. Semuanya berdiri biar gak ngantuk ya. Ice breaking sebelah. Yang kompak, suaranya paling keras dan bersemangat, Bapak kasih hadiah. Setuju? Setuju. Nah, tepuk semangat. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Nah, kayak gini ya. Selanjutnya, saya yakin, saya pikir, saya rasa, saya yakin, saya bisa. Allahu Akbar gitu ya. Siap? Siap. Tepuk semangat. Saya pikir, saya rasa, saya pikir, saya rasa, saya yakin, saya bisa. Allahu Akbar. Ulangi. Ya, tepuk semangat. Saya yakin, saya rasa, saya yakin, saya bisa. Allahu Akbar. Hadiahnya apa ya? Ya hadiahnya jajan ya, nggak apa-apa ya. Ya. Jadi semuanya sudah semangat. Materi kita di pagi hari ini tentang sholat. Ya, kita sudah terbiasa menjalankan sholat. Tapi apa anak-anak semua tahu nggak syarat wajib sholat itu apa aja? Alhamdulillah semuanya di sini Islam ya. Sudah balik? Sudah. Tanda balik bagi laki-laki apa? Atau usianya berapa? 15 tahun itu udah balik ya. Kalau perempuan? Tandanya apa? Minimal usia berapa? 9. Dan alhamdulillah semuanya dalam keadaan sehat, jiwanya sehat, pikirannya ya sehat, raganya. Artinya anak-anak semua sudah wajib sholat. Dan syaratnya sholat, syarat sahnya sholat. Betul ya. Jadi kalau salah satu dari ini tidak dipenuhi maka sholatnya tidak sah. Ya, baik itu belum waktunya adzan, belum waktunya sholat duluan sah enggak? Nah, ada tembelek di sajadahnya kemudian sholat sah enggak? Atau sarungnya kena najis misalnya belum
enggak sholatnya? Enggak. Atau menghadapnya ke timur sholatnya sah enggak? Enggak. Atau sholat pakai sendok doang sah enggak? Enggak. Ini semuanya harus dipenuhi. Oke, lanjut. Selanjutnya adalah ketentuan pelaksanaan sholat. Sholat kalau kalian sakit boleh dilakukan sambil duduk? Boleh. Sakit yang bagaimana? Ya lumpuh ya, atau kakinya patah misal, atau stroke, atau apa lagi? Disulen bokongnya boleh duduk? Boleh. Ya udah, berdiri terus berarti. Ya, sholat itu ibadah yang sangat mudah dalam syariat Islam itu. Kalau nggak mampu berdiri ya duduk. Kalau nggak mampu duduk berarti boleh Tidur. ya bukan tidur, secara terlentang. Kalau nggak bisa terlentang berbaring ya. Kalau nggak bisa berbaring Miring. dengan isyarat, dengan kedipan mata. Kalau nggak bisa dengan mata, misalnya matanya udah kaku, Disolati. dengan hati. Kalau hatinya udah nggak hidup, berarti udah mati, berarti disolat. Pinter ya. Ya di sini ada takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu bunyinya gimana? Allahu Akbar. Nah, itu terus membaca surat Fatihah, rukuk dengan tumanina. Tumanina tahu ya? Apa tumanina ya? Ya, berdiam sejenak atau anteng tidak bergerak-gerak. Kemudian iktidal, tumanina, kemudian sujud, baca salawat atas Nabi Muhammad dan baca salam. Dan ini harus dilakukan secara urut, tidak boleh habis takbir ruku baru membaca Fatihah. Jadi secara urut. Oke, selanjutnya ketentuan pelaksanaan sholat. Ya, sini ada sunnah-sunnah dalam sholat. Ya, yang pertama dalam sholat, ya kalau kita mau mendapatkan sunnahnya, yang pertama ada mengangkat kedua tangan saat takbiratul ihram. Allahu Akbar. Itu hukumnya sunnah. Kalau enggak apa-apa sebenarnya. Allahu Akbar gini. Kayaknya ada yang gini atau ini. Tapi kalau buat mainan nggak boleh ya nggak? Ya. Jadi hatinya, pikirannya kosong, mundur pada Allah SWT. Kemudian bersedekah, ada yang bunyi doang, sah nggak? Ya. Seperti itu. Kita kan mengikuti Imam Syafi'i, mazhab Imam Syafi'i, dan kita mengikuti imamnya. Ada yang Imam Hambali, Imam Hanafi, Imam Maliki, itu ketentuannya berbeda. Ya. Kemudian mengarahkan pandangan ke tempat sujud, jadi Allahu Akbar. Dia harus usulnya melihat tempat sujud. Kemudian membaca iftitah. Hafal bacaan iftitah ya? Coba bareng-bareng yuk. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asira inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardi hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Subhanallah, semuanya hafal dengan baik ya. Semoga sholat kita semua termasuk yang khusyuk dan diterima oleh Allah. Tapi perlu diperhatikan, tahu nggak sih sholat apa saja yang ketika membaca Fatihah atau bacaan dalam sholat itu harus keras? Sholat apa aja? Nah, kalau yang sir, yang lembut itu sholat zuhur dan
setelah surat Fatihah disunahkan membaca amin. Kemudian membaca sebenarnya membaca surat selain Al-Fatihah atau sesudah surat Al-Fatihah itu hukumnya sunnah. Kalau kalian sholat sendiri misal nggak baca surat-surat pendek selain Al-Fatihah itu nggak apa-apa. Misalnya nggak apa-apa, nggak wajib, nggak harus baca dulu, nggak apa-apa. Tapi lebih baik ditambahi surat-surat pendek, ya. Makanya kadang ada yang sholatnya cepat, mungkin nggak baca surat pendek, hanya baca Al-Fatihah. Kemudian selanjutnya iktidal, bacaan-bacaan sholat hafal ya. Dari iktidal, ruku, iktidal, kemudian sujud, duduk di antara dua sujud, tasyahud awal, tasyahud akhir, hafal ya. Kemudian hal-hal yang membatalkan sholat, ini penting banget. Kadang kita suka melupakan atau lalai. Yang pertama apa? Pernah nggak di sini yang pernah berbicara saat sholat? Ada? Siapa? Ini Am. Gimana Am? Ya di rumah saya ya. Ya berarti besok lagi kalau udah tahu jangan ulangi. Nah atau banyak melakukan gerakan. Ya contohnya jangan nggak boleh. Hah? Nah itu nggak boleh ya. Itu sholatnya batal. Atau kemudian apa? Berhadas, kena najis itu juga batal sholat. Ini ada video nih. Ya, ini salah satu video ya, silakan disimak. Nanti yang benar dapat tadi. Kali ini Bapak ingin menjelaskan tentang kesalahan-kesalahan dalam sholat yang dapat membuat kita tidak menilai. Misalnya apa Pak Ustaz? Misalnya melakukan gerakan ketika sholat yang bukan termasuk gerakan sholat dan tidak dicontohkan oleh Nabi. Jalan-jalan, bicara, bercanda, tertawa. Ada yang seperti ini? Siapa? Dan tidak orang. Apapun alasannya, Bicara salah nggak bos? Contohnya, bila imam melakukan kesalahan, makmum harus mengatakan dengan mengucapkan subhanallah. Kalau imam lupa, makmum mengingatkan dengan membaca bacaan yang benar. Kalau misalkan makan seperti Adi tadi, batal tidak Pak Ustaz? Sambil makan batal? Bahkan atau Siapa ini? Ada ya? Iya. Ini yang gemuk siapa? Ini siapa ini? Ah ya. Ya, sekarang ada dalam berpikir.
refreshing dan minumannya boleh. Harus dari sini anak-anak semua paham ya, ketika sholat tidak boleh melakukan hal-hal yang dapat membatalkan sholat, dan setelah sholat diusahakan disunahkan berdiri. Nah, silakan Bapak kasih waktu 5 menit saja, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Silakan masing-masing berdiskusi bacaan-bacaan dalam berzikir. Oke, nanti setelah ini maju salah satu perwakilan, ya. Nanti yang paling bagus dapat hadiah. Oke, silakan, waktunya 5 menit dari sekarang. Sudah selesai? Oke, semuanya siap ya? Oke, semuanya kembali ke tempat masing-masing ya. Yang pertama, apa yang dibaca ketika yang bisa langsung angkat tangan ya, zikir setelah sholat, angkat tangan ya. Kelompok 1, tasbih bacanya apa? Subhanallah. Terus amin, alhamdulillah, artinya Allah. Apalagi Allahu Akbar, artinya bukan yang untuk kelompok 1. Oke,
Yang kedua, pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua adalah siapa yang hafal ayat kursi? Itu dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Berdiri. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dhal ladzi yashfa'u indahu illa bi idhnihi. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima sha'a. Wasi'a kursiyyuhu samawati wal ardh. Wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim. Tepuk tangan. Masya Allah. Kelas 7B pinter-pinter ya? Oke, ini adalah bacaan setelah sholat. Oke, lanjut. Pertanyaan yang ketiga. Setelah zikir, ya, dianjurkan berdoa. Ada yang hafal doa setelah sholat, angkat tangan. Ya. Rabbana atina fid dunya Berdiri. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Masya Allah. Doa apa itu namanya? Doa selamat dunia dan akhirat. Doa tangannya. Ternyata kelas 7B sangat luar biasa. Nanti semuanya semoga masuk surga. Ini adalah ayat kursi. Tiga setelah sholat yang sudah kalian sebutkan tadi. Kemudian ini adalah manfaatnya. Ketika kita zikir, berarti kita mendekatkan diri kepada Allah. Sebagai bukti rasa syukur kita kepada Allah atas segala nikmat yang Allah beri. Kemudian dapat menambah rezeki, menambah jadi berkah semakin banyak. Sebagai obat kesedihan, melatih kedisiplinan dan menjadi manusia yang bersih. Seperti itu ya. Ini manfaatnya zikir. Kemudian Terima kasih. Anak-anakku semuanya, materi hari ini mungkin itu saja. Ya, silakan dicatat nanti PR-nya untuk di rumah. Ya, catat bacaan dalam sholat, ya, dari takbiratul ihram sampai salam. Minggu depan kita akan melakukan praktek ibadah sholat dan zikir. Di mana? Di masjid. Sampai sini ada pertanyaan? Semuanya paham ya? Bagaimana pembelajaran hari ini? Kalau seru Pak kasih aja lagi. Semuanya. Ini untuk kelompok 1, untuk kelompok 2, kelompok 3. Tepuk tangan. Terima kasih. Semoga pembelajaran hari ini ilmu yang kita pelajari dan peroleh bermanfaat. Semoga menambah hasanah kita dan ibadah kita menjadi lebih khusyuk. Sekian dari Pak Ilham, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai berjumpa di pekan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.